Pernahkah kalian duduk sendirian di kamar, di tengah malam saat semua gadget mati, tiba-tiba ada suara yang mulai berbisik di kepala kalian. Bukan suara hantu, bukan suara orang lain, tapi suara kejujuran yang selama ini kalian bungkam. Suara itu mungkin bilang, kamu sebenarnya tidak bahagia dengan pekerjaan kamu saat ini. Atau kamu hanya pura-pura sibuk agar terlihat produktif di depan orang lain. Atau yang paling menyakitkan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk sukses. Tapi kamu terlalu takut untuk memulainya. Kita tidak akan bicara soal motivasi kosong hari ini. Kita akan bicara tentang sesuatu yang tidak ingin kamu dengar, tapi sangat kamu butuhkan. Kita akan bicara tentang kekuatan dari kebenaran pahit. Kenapa menghadapi ketakutan terdalam adalah satu-satunya jalan keluar dari rasa gagal yang selama ini menghantui kalian. Mari kita bedah perlahan-lahan. Manusia adalah makhluk yang sangat cerdas dalam satu hal, menciptakan alasan. Psikologi menyebutnya sebagai defense mechanism. Ketika ada kebenaran yang terlalu menyakitkan untuk diterima, otak kita secara otomatis membangun tameng. Misalkan kalian merasa gagal dalam karir atau finansial. Daripada mengakui bahwa kalian kurang disiplin atau kalian malas belajar hal baru, kalian lebih memilih menyalahkan ekonomi, menyalahkan bos yang tidak adil, atau menyalahkan nasib. Kenapa? Karena menyalahkan orang lain itu nyaman. Menyalahkan keadaan itu membuat kita merasa ini bukan salah saya. Tapi masalahnya, kenyamanan itu adalah penjara. Ingat bahasan kita tentang rasa gagal? Seringkali kamu merasa gagal bukan karena salah jalan, tapi karena kamu sedang berdiri diam, tapi berpura-pura sedang berjalan. Kamu membohongi diri kamu sendiri bahwa besok akan lebih baik. Padahal kamu tidak melakukan apapun hari ini. Inilah kebenaran pahit yang pertama. Kamu tidak akan bisa memperbaiki mesin yang kamu klaim tidak rusak. Coba bayangkan ketakutan kalian sebagai sebuah pintu besi yang tertutup rapat. Di balik pintu itu ada hal yang paling kalian hindari. Mungkin itu pengakuan bahwa kalian sebenarnya tidak punya skill yang mumpuni. Atau ketakutan akan dianggap bodoh jika memulai hal baru di usia sekarang. Kebanyakan orang menghabiskan sisa umurnya untuk menjauh dari pintu itu. Mereka lari ke distraksi, lari ke liburan, lari ke kesibukan yang tidak ada hasilnya. Tapi tahukah kalian, semua hal yang kalian inginkan dalam hidup, kebebasan finansial, rasa percaya diri yang tinggi, kedamaian batin, semua ada tepat di balik pintu yang paling kalian hindari itu. Ketakutan bukan tanda bahwa kamu harus berhenti. Ketakutan adalah GPS. Dia menunjukkan akurasi 100% di mana area hidupmu yang paling busuk dan butuh diperbaiki. Kalau kamu takut bicara di depan umum, disitulah letak pertumbuhan kamu. Kalau kamu takut mencoba bisnis sendiri, disitulah letak kemandirian kamu. Berhenti melihat ketakutan sebagai musuh. Lihatlah ketakutan sebagai instruksi tentang apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Jadi bagaimana kita mulai menghadapinya? Mulai malam ini, lakukan satu hal. Berhenti memberi nama bagus kepada kegagalanmu. Jangan bilang kamu perfeksionis kalau sebenarnya kamu cuma takut dinilai orang. Jangan bilang kamu menunggu momen yang tepat kalau sebenarnya kamu cuma pengecut. Sebutkan apa adanya, tulis di kertas. Hanya setelah kamu mengakui kerusakannya, kamu bisa mulai memperbaikinya. Keberanian bukan berarti kamu tidak merasa gemetar. Keberanian adalah saat kamu melihat hantu ketakutanmu sendiri, lalu kamu berjalan mendekatinya, tatap matanya dan berkata, "Aku melihatmu dan mulai hari ini kamu tidak lagi punya kuasa atas diriku." Menghadapi kebenaran pahit itu memang melelahkan, tapi itu adalah harga yang dibayar untuk sebuah kebebasan. Terima kasih sudah berani menonton sampai detik ini. Langkah pertama kamu sudah kamu ambil dengan menyimak video ini. Sekarang berhentilah menonton, mulailah jujur pada dirimu sendiri.